Oke, jumpa lagi dalam acara podcast Bintang. Tajuk yang kita akan obrolin, penguatan ekologi lingkungan kampung kota menyongsong Tunas Gus Durian 2025 dan konferensi pemikiran Gus Dur. Dua narasumber yang berkaitan dengan tajuk kita kali ini. Narasumber pertama, Profesor Insinyur Haji Mansur Maksum PhD. Beliau Rektor UNRAM periode 2001-2009. Alhamdulillah. Mustasyar PWNU NTB. Tokoh lintas batas. Kemudian yang kedua narasumber kita Bung Hafiz atau Muhammad F. Hafiz, sarjana hukum. Beliau koordinator Gus Durian Kota Mataram. Ini Gus Durian ini keren. Kenapa keren? Karena komunitas Gus Dur ini sekarang tahun ini saja sudah ngambil tema atau kampanye tahunan Gus Durian itu di soal-soal lingkungan, ekologi. Nah, Bung Hafiz, setidaknya apa yang Gus Durian lakukan di Mataram terkait ekologi lingkungan ini? Makasih Bang Dedi, Prof. Kita di Mataramnya memang ingin coba fokus kepada ekologi. Lalu ekologi kampung kota itu istimewanya apa? Ya. Tadi Profesor Mansur sudah menyebut bahwa problem kota ini kan memang tata kota harus mulai diperhatikan kembali secara lebih serius. Dan menyangkut warga di kampung-kampung kota sebenarnya kalau kita bicara tata kota. Tidak hanya pusat kota. Tidak hanya kemudian etalase kota. Ya, Anda ingin mengatakan bahwa tata kota itu sebenarnya bukan tata kota saja, tapi tata kota ya tata ya kampung dan kota gitu maksudnya ya. Iya. Kita ingin bagi dua hal. Kalau Gus Durian Kota Mataram melihatnya itu di mana sih alamat tempat tinggal warga gitu Prof ya. Warga itu kan tinggal di tempat tinggalnya. Ya. Warga itu alamat warga itu ada di tempat tinggalnya. Kan, tidak di jalan umum, tidak di taman kota kan, tetapi ada di tempat tinggal mereka, gitu. Di situ alamat warga. Jadi kalau kita mau ingin supaya kebijakan pemerintah itu berpihak kepada kepentingan warga, tentu ke alamat tempat tinggalnya supaya jangan salah alamat, gitu kan, di komplek perumahan kah atau di komplek di kampung-kampung kota kah? Karena kami melihat ruang hidup warga ini, tempat tinggal warga ini sebenarnya ada dua. Kalau Gus Durian tuh, pertama adalah komplek perumahan modern, yang memang dia dibangun sejak awal dari nol, gitu ya, dengan terencana dan kemudian ada aturan yang mengaturnya, ada regulasi, harus patuh pada regulasi. Jadi tentu berbeda hasil akhirnya nanti komplek perumahan modern ini yang direncanakan itu dengan kampung kota yang secara generik memang tumbuh. Nah, ketika kita bicara soal tata kota, kemudian kebijakan-kebijakan lain untuk warga kota itu, cenderung kita lupa pada bagaimana sih harusnya kita melihat warga di kampung-kampung kota itu. Termasuk isu ekologi dan banjir ini kan, ini sudah isyarat yang diberikan oleh alam itu. Yang paling menderita siapa sebenarnya? Tentu warga di kampung-kampung kota. Dari 50 kelurahan di Kota Mataram ini kan 27 kelurahan itu masih kampung yang mesti ditata ulang. Oh, jadi jauh lebih besar jumlah warga gugus kampung di perkotaan daripada kota yang pure gitu ya. Iya. Jadi dari 50 ada sekitar 27 kampung kota, kelurahan yang kampung kota ya. Masih memang harus kampung kumuh dan lain sebagainya ada di situ. Ya. Kalau komplek perumahan modern ini memang lama-lama meningkat. Sekarang ini jumlahnya 108 permukiman di Kota Mataram. Dan Gus Durian Kota Mataram mengambil peran untuk itu ya. Iya. Jadi kami ingin mencoba mendorong pemerintah untuk memperhatikan tidak hanya aspek ekologi, tetapi semua aspek kehidupan sosial kemasyarakatan, ekonomi, hukum, sosial itu mesti fokus perhatian pemerintah kota itu lebih membuka cara pandangnya yang lebih maju lagi kepada warga di kampung-kampung kota. Meskipun sekarang sudah tumbuh komplek perumahan modern, semakin lama semakin banyak, tapi ada juga warga yang mesti diperhatikan yang ada di kampung-kampung kota. Iya. Oh ya, kemarin juga ada. Saya dengar juga kan ada kampanye ekososio ya di Teras Udayana. Ajang Car Free Day itu bisa diceritakan Bung Hafiz.
apa aksi bersama itu, seberapa antusiasme publik Ya. merespon acara Gus Durian kemarin. Iya. Jadi keinginan kami itu untuk lebih menarik perhatian pemerintah sebenarnya terhadap warga di kampung-kampung kota, Prof. Salah satu cara yang paling mudah untuk mendapat dukungan dari publik itu terkait isu kita pemerintah harus lebih memperhatikan kampung kota ini adalah soal ekologi. Oh, oke. Soal RTH, ruang terbuka hijau. Karena itu mudah sekali melihatnya. Di komplek perumahan modern itu kan kita secara kasat mata sudah melihat berbeda sekali penataan kampungnya karena memang direncanakan kan kompleknya berbeda. Satu RT ada RTH-nya, kemudian jalannya tertata dengan baik. Kalau di kampung kota kan persoalan ini memang jarang dibicarakan, tapi kenyataan dipelihara terus-menerus seperti itu. Gang sempit, kemudian sanitasi buruk dan lain sebagainya. Nah, kami ingin menarik perhatian publik, perhatian warga terhadap kampung kota ini. Cara paling mudah untuk mengetuk perhatiannya lewat hal-hal yang secara physically bisa dilihat. Di sana ada RTH, di sini enggak gitu loh. Nah, tapi sebenarnya kita ingin juga lebih jauh ke dalam tuh menggugah perhatian pemerintah maupun publik itu di semua aspek sebenarnya. Aspek ekonomi, sosial, masyarakat, hukum, politik gitu. Itu sebenarnya harus mulai cara pandang pemerintah terhadap warga di kampung-kampung kota itu berbeda. Ya, tapi memang Gus Durian tahun ini tematiknya, tajuknya itu memang soal ekologi. Adalah cara paling mudah kami untuk bisa mendorong kampanye ini lebih masif. Gitu. Ada 6 kampanye yang kami lakukan sekarang ini sampai akhir tahun itu. Apa itu? Pertama tadi yang disebut oleh Bang Dedi itu Aksi Udayana. Aksi Udayana. Aksi Udayana itu di CFD kemarin kami coba lempar isu ini kepada pengunjung, seperti apa respon mereka. Ternyata dukungannya sangat luar biasa. Apa yang dilihat oleh Gus Durian rupanya sama juga yang disaksikan oleh warga. Bahwa harus didorong keadilan ini. Tidak hanya keadilan ekologi, di semua aspek kehidupan warga itu harus didorong supaya dia seimbang antara komplek perumahan modern dan kampung kota itu. Kita ada Aksi Udayana, kemudian juga ada Gaul Komunitas. Jadi kami ketemu komunitas, komunikasikan isu ini, dapat feedback seperti apa dari mereka. Kemudian ada Ghost to Campus. Kita juga bicara ke pemerintah gitu, talk to government. Salah satunya ini juga bantuan dari podcast Bintang luar biasa bagi kami karena salah satu tema cara kampanye itu adalah media speak up. Kalau Gus Durian kan kita enggak mungkin lah, karena Gus Durian ini kan sudah sebagai bapak bangsa dan ilmu-ilmunya ini harus kita sebar luaskan kan. Iya, salah satu amanah Gus Dur itu kan ekologi ini memang harus diperhatikan. Selanjutnya Bung Hafiz, yang ada lain lagi tadi, ada beberapa aksi-aksi selain yang tadi Gus to Campus, kemudian juga ke pemerintahan. Kalau yang talk to government ini rencananya kami ada disediakan forum nanti oleh DPRD kota itu untuk bicara langsung dengan Bapeda, dengan siapa. Gitu. Itu juga bagian dari talk to government ya. Iya, artinya kita ingin dorong ini sehingga nanti pada akhirnya pemerintah itu ingin kita dorong untuk diambil kebijakan afirmatif terhadap kampung kota. Jadi istimewakan kampung kota gitu loh. Harus diberikan kuota yang lebih kepada warga apalagi di kampung kota ini. Disampaikan tadi ya, dari 27 kelurahan tuh masih gugus kampung ya, yang memang perlu diatensi lebih serius oleh pemerintah. Betul. Saya beralih ke Bung Hafiz, saya tertarik tadi dengan kampung kota tadi itu. Jadi pilihan kampung kota, Gus Durian melihat kota itu bukan hanya ya kita perlu menata kota, tapi kita menata kampung yang ada di kota. Mungkin bisa dijelaskan kampung kota. Bung Hafiz. Kampung kota itu kan menurut kita kampung tradisional secara mudahnya. Kampung tradisional yang memang sudah tumbuh secara organik. Dia ada menjadi warisan dari generasi-generasi gitu ya. Kemudian banyak keistimewaan di kampung kota. Sikap hidup mereka yang berbeda dengan orang yang individualistik ya kan di kota gitu. Dan kalau di komplek perumahan modern saya pikir sudah seperti itu ya, cara hidupnya individualistik. Kemudian tingkat ekonominya juga sudah lebih maju.
lebih baik ya, pendidikan lebih maju, lebih tinggi. Ya. Menghadapi persoalan hukum mereka bisa bela dirinya sendiri, Ya. kan gitu. Bedanya antara komplek perumahan modern, warga yang tinggal di komplek perumahan modern dengan warga yang tinggal di kampung kota. Oh. Jadi ini yang kita ingin coba melihatnya dalam kacamata yang berbeda pendekatannya pemerintah terhadap itu. Harus dilihat bahwa warga kampung kota ini memang harus mendapatkan sesuatu perlakuan yang berbeda. Akibat apa? Karena memang kalau dilihat dari permukiman mereka kan sudah tumbuh sedemikian rupa. Oke. Kalau kita mau bicara tata kota mau diapakan ini? Oke. Sudah berjalin berkelindan sedemikian rupa. Ya. Nah, tetapi tentu itu bukan menjadi suatu hambatan untuk terus melakukan pembangunan dimanapun termasuk di kampung kota. Oke. Nah, sehingga kita ingin mengajak pemerintah untuk mindsetnya sedikit diubah, cara pandangnya sedikit diubah. Ya. Ini memang persoalan yang tidak mudah mengatasi semua aspek kehidupan warga di kampung kota ini, tetapi harus dimulai dengan kebijakan yang mengistimewakan mereka. Oke. Kalau tidak diistimewakan, kampung kota ini yang memang sudah sedemikian rupa dari semua aspek tadi yang kita sebutkan itu, agak lama kemudian menatanya. Biasanya kemudian pemerintah kalau lama agak sulit, mau kita bilang angkat tangan atau gimana, faktanya itu yang sering terjadi. Ya, ketika misalnya udah kadung begini akhirnya Sudahlah, tinggalkan. nggak ada lagi terobosan, nggak ada lagi inovasi begitu ya. Iya, salah satu contoh juga ya, yang ketidakadilan ekologi yang kita maksud juga. Ruang terbuka hijau misalnya, yang paling mudah kita lihat di komplek perumahan modern ini kan, itu pengadaannya lewat pengembang kan, pengembang perumahan. Lalu kemudian diserahkan kepada pemerintah kota oleh pengembang ini, menjadi aset pemerintah kota di dalam komplek itu. Ya. Nah, ini yang sering kali orang-orang warga di kampung kota kurang menyadari, karena di situ ada aset pemerintah kota, sehingga intervensi APBD itu jauh lebih mudah secara hukum. Ada asetnya. Jadi ketika warga di komplek perumahan dan modern meminta sesuatu untuk membiayai terkait dengan aset pemerintah kota yang ada di situ, intervensinya jauh lebih mudah daripada yang ke kampung kota. Ya. Asetnya ada di situ. Artinya juga bisa terus berkesinambungan, dirawat dan seterusnya. Begitu. Jadi intervensi APBD itu jauh lebih mudah. Iya. Nah, sekarang gimana caranya menarik perhatian pemerintah kota itu supaya intervensi yang sama, pembiayaan ini juga berlaku di kampung-kampung kota. Oh. Itu yang kami dorong. Ya. Itu yang kami ingin pemerintah mengubah cara pandangnya terhadap warga di kampung-kampung kota. Pertanyaan terakhir, Bung Hafiz. Terkait tunas Gus Durian dan komprensi pemikiran Gus Dur. Nah ini. Iya, siap. Nah, karena kampanye Gus Durian juga kan sampai nanti ke tunas Gus Durian 2025 dan juga konferensi pemikiran Gus Dur. Dia bisa dijelaskan sedikit pertanyaan terakhir. Ya, jadi tunas Gus Durian ini pertemuan nasionalnya adalah cara Seknas, cara komunitas Gus Durian ini terus untuk menumbuh kembangkan para Gus Durian baru. Makanya disebut tunas. Ya. Jadi tunas Gus Durian. Sekaligus juga itu sebagai sebuah kepanjangan dari pertemuan nasional. Jadi siapapun warga negara yang sepakat dengan 9 nilai utama Gus Dur dan mengembangkan cita-cita luhur Gus Dur itu dalam semua aspek kehidupannya, dia juga seorang Gus Durian, gitu loh. Ya. Dia juga seorang Gus, meskipun tidak masuk ke dalam komunitas. Ya. Jadi tunas Gus Durian ini ingin mendorong anak-anak muda, siapapun itu yang sepakat dengan 9 nilai utama Gus Dur ini sebagai cara kita untuk mengembangkan nilai-nilai yang harus kita emban dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tunas Gus Durian ini nanti akan dilaksanakan tanggal 29 sampai 31 Agustus di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta. Jakarta ya. Itu ada sekitar 2.000 orang. 2.000 orang berkumpul. Gus Durian, para Gus Durian. Iya. Tetapi komunitas Gus Durian di daerah-daerah itu sudah memulai kegiatan dari sejak tanggal 7 Juli yang lalu. Seperti yang dilakukan oleh Gus Durian Kota Mataram. Kota Mataram, gitu. Menuju namanya gerakan menuju tunas Gus Durian. Serempak itu di seluruh Indonesia dilakukan. Ya. Baik, saya kembali ke Profesor. Pesan host. Nah, jadi kalau ada kiai host itu dalam Nahdiyin itu pesan host kepada generasi milenial Gus Dur. Bagaimana Prof? Kapasitas sebagai mustasar PWNU. Ya. Saya ingin mengajak
ya generasi muda untuk betul-betul memahami Gus Dur sebagai tokoh bangsa. Jangan sampai pemahaman itu keliru. Karena Gus Dur sendiri pernah tanda petik ya diminta menemui para kiai khos ya di Cirebon kalau tidak salah waktu itu, bahwa ini loh Gus Dur, hal-hal yang dianggap minor gitu. Tidak semestinya menurut para kiai, tetapi justru Gus Dur mampu menjelaskan dan para kiai itu memahami sepenuhnya bahwa yes, Gus Dur adalah benar dengan apa ya. Ya, kalau kita lihat selitas barangkali ada hal-hal yang kok tidak linier begitu ya. Tetapi Gus Dur telah membuktikan di hadapan para kiai khos, mampu beliau untuk menjelaskan sehingga para kiai memahami sosok Gus Dur. Karena saya pernah pengalaman pribadi yang ada. Jadi tahun pada tahun 2000-an ya. Saya PR1 waktu itu bertemu dengan seorang PR1 dari kampus X. Obrolan kita nyambung karena sama-sama NU kultural ya. Sempat terlontar bahwa kok pemahaman saya ada hal yang tidak pas dengan saya. Langsung saya ditentir malam itu. Diajak beristighosah untuk memahami siapa sosok Gus Dur sesungguhnya. Nah, dan itu membekas pada saya. Dan alhamdulillah sudah saya ada perasaan tercetus, karena sudah saya kunjungi makam Gus Dur di Jombang. Setelah itu bahwa saya itu tahun 2014-an, 14 tahun kemudian baru saya ke sana. Jadi pesan saya bahwa pahamilah sebagai Gus Durian muda bahwa harus ada yang mengarahkan ya. Jangan lepas gitu ya. Mas Hafiz ya tugas Mas Hafiz sendiri kan untuk memandu generasi muda ini supaya karisma Gus Dur itu tetap membekas dan pemikirannya tetap menyala ya istilah sekarang itu. Saya kira itu. Terima kasih para narasumber kita yang luar biasa. Terima kasih ke Prof. Mansur Maksum. Kemudian terima kasih ke Bung Hafiz. Terima kasih Bang Deddy sudah menghadirkan kami di sini. Oh iya, ini ada juga bukunya Prof. Terima kasih. Kita akan jumpa kembali pada season selanjutnya dan jangan lupa terus pantengin akun medsos official Pemprov NTB. Sampai jumpa dan ciao. Terima kasih.